Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Berlianti Hapsari, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas KPI 1D, nomor absen 1. Dengan NIM berikut ini, saya akan membawakan materi tentang peradaban Islam pada masa Rasulullah. Islam menyebar ke seluruh jazirah Arab dengan cepat, yaitu dalam rentang waktu 23 tahun, dan itu dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah selama 13 tahun dan periode Madinah selama 10 tahun. Cepatnya penyebaran itu bukan berarti dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad berjalan dengan mulus. Pada periode Mekah, Nabi menghadapi rintangan dari kaum Quraisy. Berbeda dengan periode setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad beserta kaum muslimin semakin bertambah dan semakin kuat. Nabi membangun suatu peradaban Islam yang akan menyebar ke seluruh dunia. Nabi Muhammad SAW meletakkan fondasi kuat dalam persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Arab yang pada dahulunya sangat mengutamakan kesukuan. Peradaban Islam masa Rasulullah periode Mekah. Pada periode Mekah, Nabi Muhammad SAW telah diutus menjadi Nabi dan Rasul dan mulai memberikan perubahan-perubahan yang sangat drastis, terlebih dalam bidang akidah dan akhlak. Keadaan masyarakat jahiliyah dengan segala kemungkaran serta kesesatannya diperingatkan oleh Rasulullah akan jalan akidah yang lurus dan akhlakul karimah. Nabi mendapatkan berbagai cobaan, pertentangan, halangan dalam menyampaikan risalah-risalah. Namun karena keyakinan yang dimulai dengan berbagai kesulitan dan cobaan, menjadikan pemeluk Islam di Mekah mendapatkan kekuatan dan keyakinan yang mantap akan agama Islam. Dalam 3 tahun pertama Nabi Muhammad menyampaikan risalah, yaitu secara sembunyi-sembunyi, dimulai dari keluarga beliau, lalu sahabat beliau. Setelah dakwah sembunyi itu berjalan lancar, dakwah Islam dilakukan secara terang-terangan. Tentu hal ini mendapat pertentangan dari kaum Quraisy. Islam semakin berkembang setelah Umar bin Khattab masuk Islam dan melindungi Islam dari kaum Quraisy. Dengan masuknya Umar ke dalam Islam membuat kedudukan Quraisy menjadi lemah. Perkembangan dakwah Nabi Muhammad pun semakin bebas dan leluasa, akan tetapi tetap saja kerasnya hati para pemuka suku Quraisy di Mekah membuat Nabi memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Peradaban Islam pada masa Rasulullah periode Madinah. Kaum Quraisy melakukan tekanan dan intimidasi lebih kejam terhadap kaum muslimin. Karena hal inilah akhirnya Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Yatsrib. Kota Yatsrib sesudah hijrah Rasulullah ke sana menjadi pusat Islam dan kaum muslimin serta terkenal dengan sebutan Madinatun Nabi atau kota Nabi seperti yang kita kenal sekarang dengan nama Madinah. Dalam periode Madinah, suasana sangat berbeda jauh dengan masa di Mekah. Nabi tidak hanya sebagai pemimpin agama, akan tetapi juga pemimpin negara. Nabi mulai mendirikan pondasi-pondasi kemasyarakatan seperti mendirikan masjid, kekuatan persatuan dengan mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, serta membuat perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. Terjadi sebuah persaudaraan yang jujur dan kokoh, ada solidaritas yang erat di antara anggota masyarakatnya. Pada periode ini pula pengenalan awal berbagai sisi lain syariah Islam berupa peribadatan seperti sholat, puasa, zakat, maupun haji diperkenalkan. Dengan demikian berarti bahwa inilah masyarakat Islam pertama yang dibangun Rasulullah dengan asas-asasnya yang abadi, sehingga peradaban Islam yang dibentuk oleh Nabi di Madinah menjadi kuat dan meluas ke seluruh wilayah Arab, dan akhirnya peradaban Islam ini menyebar ke seluruh dunia.